ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eh, kita lanjutkan ya pembacaan kitab ulamanya, kitab Ushul Tsalatsah yang sudah kita baca kemarin, Al-Aslul Awal tentang Ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimallahu taala, adapun yang kedua, Al-Aslus Tsani, Ma'rifatu dinil Islami bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan bukti-buktinya ya, bukti kebenarannya, dalil-dalilnya. Wahwa, wahwa yaitu Islam itu apa sih? Kita ini kan Islam. Apa itu Islam? Beliau menjelaskan makna Islam nih. Al-istislamu lillahi bitauhid. Artinya kita benar-benar menyerahkan diri kita, pasrah, tunduk kepada Allah, untuk Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Di Islam itu istislam, ya, menyerahkan diri kita, tunduk patuh, taat kepada pencipta kita Allah dengan cara apa? Dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian kita mentaati, ya, semua perintahnya. Wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri, membersihkan diri kita dan berlepas diri ya dari kesyirikan dan ahlinya, orang-orang yang berbuat syirik. Wa huwa salah satu maratib. Kemudian beliau sebutkan tingkatan Islam itu ada 3 ya. Al-Islam, al-iman, wal ihsan. Yang pertama Islam itu sendiri, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan ini ada rukun-rukunnya, ada tiang-tiangnya. Fa arkanul Islam khamsa. Rukun agama atau rukun Islam itu ada 5. Wa dalilu minas sunnah hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dalilnya dari hadis Nabi. Jadi beliau menyebutkan 3 tingkatan agama ini, Islam, iman, dan ihsan ini bukan pendapat beliau sendiri, tapi dari hadis Nabi SAW ya. Karena di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang rukun Islam ya. Hadis Ibnu Umar dan hadis Jibril yang masyhur ya. Dalam hadis Jibril itu kan Nabi bilang di akhirnya itu ketika Umar sempat terheran-heran ya dengan orang yang bertanya itu malaikat Jibril, tapi Umar nggak tahu ya, radhiyallahu ta'ala anhu, nggak tahu itu malaikat Jibril. Nabi bertanya, ya Umar, atadri manisail, wahai Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang nanya? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Umar, aku nggak tahu, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi menjelaskan, fa'inau Jibril. Tadi yang nanya tentang iman, Islam, dan ihsan juga tanda-tanda kiamat, itu adalah Jibril. Kemudian Nabi jelaskan, yu'al atakum, mereka mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan tentang agama kalian. Eh, Metodenya tanya jawab tadi ya. Jadi bertanyanya bukan nggak tahu malaikat Jibril, tapi ingin mengajarkan kepada Nabi dan para sahabat tentang tingkatan agama. Maka dari hadis tersebutlah ditetapkan tingkatan agama. Kemudian rukun Islam 5 itu berdasarkan hadis ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini di atas 5. 5 rukun. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iqamis sholat, menegakkan sholat. Ita'iz zakah, menunaikan zakat. Shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil bait. Dan haji menuju Baitullah Ka'bah ya. Eh, Sebenarnya lafaz hajjil baitnya di hadis Ibnu Umar ini setelah atau namanya
Saum Ramadan ya kalau nggak salah yang diakhirkan ini. Kemudian dalilnya tentang Islam itu, wa dalilu qaulu ta'ala inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Ali Imran 19. Dan firman Allah, Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, enggak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang tadi yang beragama kepada agamanya selain Islam di akhirat nanti rugi dia. Ya, rugi masuk neraka kekal selama nauzubillah min dzalik. Amalannya dihapus semuanya karena dia enggak masuk Islam. Dalil rukun Islam, beliau sebutkan sekarang dalil-dalil rukun Islam. Yang pertama dalil syahadat. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi, ya Allah bersyahadat untuk dirinya sendiri tentang syahadat la ilaha illallah, dan para malaikat juga bersaksi tentang keesaan Allah. Wa ulul ilmi, juga orang yang memiliki ilmu yang Allah berikan ilmu juga bersaksi. Qa'iman bil qist, saksi yang dengan ilmu dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidaklah ada ilah ya yang berhak diibadai kecuali Dia, Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Wa ma'naha, arti dari la ilaha illallah itu, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, ya, yaitu sesembahan yang memiliki hak untuk disembah. Ya. Nggak berhak dia. Kecuali yang berhak untuk diibadai disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sebutkan di sini rukun la ilaha illallah ada dua, nafi dan isbat. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha itu adalah menafikan atau meniadakan semua apa-apa yang disembah selain Allah. Illallah musbatan, ay musbitan. Illallah ini musbit, ay musbat, yang ditetapkan atau menetapkan. Al-ibadah lillahi wahdah. La syarika lahu fi ibadatihi. Yaitu menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah saja yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dalam peribadahan itu. Nggak boleh Allah diduakan ya. Manusia aja nggak suka diduakan ya. Walillahil masalul a'la ya. Kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana Allah tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, maka dia juga tidak ada sekutu dalam ketuhanannya. Wa tafsiruha allazi yuwaddihuha. Adapun penjelasan yang menjelaskan makna la ilaha illallah ini seperti firman Allah dalam surah Al-Zukhruf, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, berdakwah ya. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa allazi fatarani. Kaumnya itu menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri. Nabi Ibrahim mengingkari, tidak mengikuti, dan mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah. Illa alladzi fatarani, kecuali yang aku sembah hanya satu yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada nafi, di sini ada isbat ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat ke-64. Qul, katakanlah ya ahlal kitab, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ta'alau, mari ila kalimatin sawa. Mari kita menuju kalimat yang lurus, kalimat yang tauhid di sini ya. Bainana wa bainakum. Ya, kalimat yang lurus yang diajarkan pada nabi dan rasul terdahulu antara kami dan antara kalian.
alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalimat itu apa? Kalimat tauhid. Janganlah kita menyembah kecuali menyembah Allah, dan janganlah kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan jangan kita menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan kita mempertuhankan diri atau mempertuhankan orang lainnya. Kita anggap dia sebagai Tuhan. Fa'in tawallau, jika kalian menyimpang berpaling dari ajaran tauhid ini, jalan yang lurus ini, kalimat yang lurus ini, faqulu, maka ucapkan oleh kalian wahai orang Islam, orang beriman kepada mereka tadi ahli kitab itu. Ishhadu, persaksikanlah oleh kalian bi anna muslimun, kami muslim, kami menyerahkan diri kami hanya untuk Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah. Silakan kalian menyembah masing-masing Tuhan kalian, Tuhan yang palsu itu. Kami sudah dakwain, kami sudah ajak, ya. Adapun kami nggak akan ikut kalian. Kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Kemudian wa dalilu syahada anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kampung kalian sendiri, dari diri kalian sendiri, maksudnya dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia. Azizun alaihi ma'anitum, berat yang dirasakannya atas penderitaan kalian. Harisun alaikum, sangat semangat ya atas kalian ingin mendapatkan hidayah. Bil mu'minin raufur rahim, dan nabi tersebut dengan orang-orang beriman sangat pengasih ya, sangat sayang kepada umatnya. Wa mana syahadati anna Muhammad Rasulullah, adapun makna atau pengertian syahadat Muhammad Rasulullah. Tadi asyhadu an la ilaha illallah, makna la ilaha illallah sudah disampaikan dalil-dalilnya. Sekarang makna syahadat, apa maknanya? Saat kita bersyahadat bahwa Nabi adalah Rasul kita, utusan kita, yaitu ta'atuhu fima amar. Kita mentaati perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, meyakini, membenarkan beritanya yang sampai kepada kita ya. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarangnya, yang diperingatkannya. Wa an la yu'badallahu, dan tidaklah menyembah Allah, yu'badallaha ya, illa bima syara'ah, kecuali apa yang disyariatkannya atau dicontohkannya. Jadi jangan berbuat bid'ah ya, maksudnya di yang terakhir ini. Ya, jadi ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi saat kita bersyahadat itu kita sudah menetapkan diri kita ya, menjadikan Rasulullah adalah utusan suri tauladan kita, utusan Allah, nabi kita ya, yang harus kita taati perintahnya, meyakini dan membenarkan apa yang dibawanya, berita yang beliau kabarkan, Al-Quran dan Sunnah, menjauhi apa yang dilarangnya, dan jangan pernah kita beribadah kecuali apa yang dicontohkannya ya. Naam. Wa dalilus shalah. Ahlan, Hasan udah datang ya. Hasan bisa bacain nggak? Hasan udah bisa gabung? Hasan. Ya, Naam, dalilus shalah, bacana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, والدليل الصلاة والزكاة والتفسير والتوحيد قوله تعالى والتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والدليل Naam, ini والدليل dalil sholat ya. Dalil sholat dan zakat. Ntar kenapa suaranya kecil ya? Coba Hasan baca lagi. والدليل الصلاة والزكاة والتفسير التوحيد قوله تعالى
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Nah, surat Al-Bayyinah ini adalah dalil tentang wajibnya sholat, zakat, dan juga tafsir tauhid. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amalan-amalan ibadahnya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Naam, sekarang dalil puasa. والدليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Naam, ini dalil puasa. Ya. والدليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Naam, wa man kafara. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Naam, ini semua dalil-dalil rukun Islam. Sekarang kita masuk tingkatan yang kedua. Tadi tingkatan pertama rukun Islam, sekarang rukun iman. Naam, fadal. قال المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. Naam, al-iman. Beliau menyebutkan makna iman dengan hadis Nabi, hadis tentang cabang-cabang iman ya. Ini hadis Nabi nih. Iman itu 70 cabang ya. Yang paling tinggi tauhid, ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah kita menyingkirkan gangguan di jalan. Dan malu itu bagian dari iman. Naam, rukunnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كله من الله. Nah, ini hadis Jibril ya, alaihi salam tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil iman, kata malaikat Jibril. Nabi menjawab, al iman antu minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, dan semua ini dari Allah, rukun iman yang 6. Dan ini sudah wajib diketahui oleh setiap orang Islam ya. Harus tahu dia rukun iman, rukun Islam ya. Ini adalah agama mereka gitu. Dan penjelasan perinciannya ini nanti ada buku-bukunya yang kita baca juga insya Allah. Buku tentang beriman kepada Allah, buku tentang beriman kepada para malaikat, ya, atau buku secara umum penjelasan perincian ini. Nah, lanjut. والدليل Fadal. على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Naam, ini dalil rukun Islam, rukun iman, surah Al-Baqarah ayat 277, dan juga dalil tentang takdir ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya. Sekarang tingkatan yang ketiga. Naam. قال مؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Naam, yang ketiga tingkatan yang tertinggi adalah muhsin ihsan ya. Muraqabatullah, merasa diawasi Allah, seakan-akan dilihat Allah, sehingga timbul rasa takutnya, takwanya kepada Allah ya. Rukunnya hanya satu, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah dengan ainul basiro, dengan mata hati kita ya. Tapi kalau tidak mampu, kita meyakini ya, muraqabah, Allah mengawasi kita, melihat kita. Dalilnya,
Naam. Dalil Hasan. الدليل قوله تعالى وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Naam, ini hadis-hadis tentang keagungan ihsan, ya, muhsin, Allah bersama mereka. Siapa yang bertawakal, ya, bertawakal itu adalah menyandarkan semua urusannya kepada Allah. Jadi dia meyakini Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, ya. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah hanya kepada Allah Al-Aziz Ar-Rahim, allazi yaraka hina taqum, yang melihatmu saat engkau salat. Wa taqallubuka fi sajidin, saat engkau berubah pergerakan sujud itu Allah melihat. Innahu huwas sami, dia mendengar doa-doa kita, zikir-zikir kita, bacaan salat kita. Al-Alim, dan dia mengetahui. Allah berfirman, wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah engkau dalam suatu keadaan. Wa ma taslu minhu min Qur'an, atau engkau membaca Al-Qur'an. Wa la ta'maluna min amalin, atau engkau sedang beramal. Illa kunna alaikum syuhudan, melainkan Allah menyaksikannya. Para malaikat juga Allah perintahkan untuk menyaksikannya. Istufiduna fi, saat engkau mengucapkannya atau melakukannya. Nah, dan ini dalil tiga tingkatan ini. Nah, fadhal Hasan. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاء لا يتطولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل آتاكم يعلمكم أمر دينكم. Naam, barakallahu fikum. Mengapa beliau sebutkan tingkatan agama Islam itu tiga berdasarkan hadis ini? Hadis Jibril, di akhir Nabi mengatakan, ini adalah Jibril mendatangi kalian mengajarkan agama kalian. Ya, makanya agama Islam itu agama yang terdiri dari rukun Islam dan rukun rukun iman, ya. Tapi alhamdulillah kita selesai al-aslul tsani. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk aslul tsalis, ya, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, atau ada yang mau didiskusikan, atau ada yang mau eh, mengomentari, tafadhal. Naam. Ya, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya dan mohon penjelasan tentang ketika kita mengetahui bahwa seluruh nabi dan rasul membawa dakwahnya dakwah tauhid. Tetapi mengapa, kalau pertanyaan ini salah, mohon maaf, Allah menentukan bahwa mengambil milahnya milah Nabi Ibrahim. Padahal semua nabi adalah mendakwahkan tauhid. Mungkin ada poin-poinnya yang bisa kami ambil, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khair. Naam, dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ya, itu Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Narfa'u darajatim, sebagiannya kami angkat derajatnya ya. Wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Minhum man kalamallah, sebagian ada yang berbicara dengan Allah secara langsung dan Allah angkat derajatnya dia, sebagiannya atas sebagian yang lain. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, wattakhadzallahu Ibrahim khalila, dalam surah An-Nisa itu, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya, khalilnya. Dan kalau kita lihat sejarah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat ini ya, sangat khusus memang menyebarkan tauhid itu. Dan kemudian Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk mengikuti milah agama Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Fattakhidu millata Ibrahim hanifa." Maka ambillah olehmu ajaran agama Nabi Ibrahim yang lurus tersebut. Yang pertama, karena Nabi Ibrahim itu memiliki keutamaan ya sebagai kekasih Allah. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyangnya Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW itu keturunan Ismail, dan Ismail adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sehingga diperintahkan untuk mengambil agama yang diajarkan ayahnya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim memiliki keistimewaan membangun Ka'bah. Yang Ka'bah ini menjadi pusat peribadahan kaum muslimin di seluruh dunia ya. Dan yang keempat, para nabi dan rasul semuanya kebanyakan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, para nabi dan rasul mendakwakan tauhid. Dan kebanyakan mereka itu anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga lebih tepatlah jika Nabi Ibrahim menjadi sosok yang panutan yang harus diikuti ya. Diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW dan oleh umat Islam ya. Karena lebih dekat biasanya lebih ini kita itu lebih senang gitu dengan yang dekat dengan kita ya. Nabi SAW dekat nasabnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seluruh para nabi dekat nasabnya dengan khususnya nabi-nabi Bani Israel ya, yang Allah perintahkan atau Allah utus mereka dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam ya. Adapun tauhid, semua para nabi mengajarkan tauhid, dan Nabi Ibrahim termasuk yang paling dahulu ya. Nabi Ibrahim yang paling dahulu mendakwakan tauhid dari para nabi yang lainnya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu taala alam. Iya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua boleh Ustadz, satu lagi? Naam, fadhal. Iya, Ustadz tadi menjelaskan tentang pokok-pokok keimanan, dan insya Allah nanti akan dibahas. Kalau boleh dikasih tahu atau di referensi yang bisa kita ambil bukunya apa Ustadz? Insya Allah nanti di grup dipantengin aja, maksudnya dilihat. Kita akan bikin list buku-buku yang akan kita baca ya. Buku akidah apa aja yang akan kita baca, termasuk rukun iman di buku akidah. Kemudian buku-buku yang berkaitan dengan fikih ibadah, buku apa sih yang ringkas-ringkas tentunya tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Atau kalaupun nggak dari buku, nanti kita ambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Misalkan kita baca Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, misalkan kita baca aja hadis-hadisnya gitu. Bisa kita ambil dari situ nanti. Atau
yang mau lebih mudah lagi ya kita ambil dari para ulama yang sudah menyusun hal tersebut. Nanti insya Allah kita share ya Om. Insya Allah. Bismillah ta'ala. Termasuk buku yang sudah pernah kita baca itu nanti diumumin di grup kita, di list ya buku yang sudah pernah kita baca gitu. Iya Ustaz. Nah, Jazakumullahu khairan insya Ustaz. Allah ta'ala. Jazakumullah khair wa iyyakum. Yang lainnya hadir nggak ini? Ada nggak? Ana boleh bertanya, Ustadz? Naam, tafadhal. Iya, Siapa namanya Bu? mengenai Nurul. Naam, tafadhal Bu Nurul. Iya, ini mengenai penjelasan yang mengenai dari Al-Baqarah 177, yaitu Ah, bukankah kebaikan itu kalian palingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Nah, ini maksudnya mohon, anak kurang paham, mohon dijelaskan ya Ustadz. Jazakallah khairan. wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Naam, ayat ini ya, kita lihat saja tafsirnya ya. Berkaitan dengan orang-orang ahli kitab yang mereka membanggakan kiblat mereka di Syam, yaitu di Palestina ya. Kaum muslimin menghadap kiblatnya ke sana. Kemudian Allah pindahkan kiblat ke Ka'bah. Akhirnya mereka pun mengejek kaum muslimin ya. Saya kulu sufahau ma walahum an kiblatimul lati kanu alai, dan seterusnya. Kenapa kok mereka itu berubah-ubah kiblatnya gitu. Nah, maka Allah berfirman, bukanlah kebaikan itu menghadap kiblat sini, kiblat situ, bukan. Bukan mengarahkan wajahmu ke barat atau ke timur. Ya, bukan maknanya ini, bukan berarti menghadap ke Eropa misalkan barat, timur ke Arab gitu ya. Enggak begitu maknanya. Maknanya bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke kiblat ini atau kiblat situ, tapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah. Jadi engkau taat saja sama Allah. Allah suruh kita ke Ka'bah, ya sudah kita menghadap Ka'bah. Allah suruh awalnya Nabi sholat di Ka'bah. Kemudian saat hijrah Allah suruh menghadap ke Palestina, ya, Baitul Maqdis. Nabi menghadap sana. Kemudian Allah suruh lagi ke Ka'bah. Nabi menghadap Ka'bah. Kalaupun ya Allah suruh lagi misalkan ya, dan sudah selesai ya, yang maksudnya kalaupun Allah perintahkan Nabi misalkan menghadap kemana, ke masjid yang lain, ke Masjid Nabawi misalkan kiblatnya, pasti Nabi akan menghadap Masjid Nabawi dan para sahabat pun akan menghadap Masjid Nabawi. Jadi intinya ayat ini adalah yang penting kita itu beriman kepada Allah serta apa yang wajib diimani, patuhi, nurut sama Allah. Ya, kamu akan selamat. Dan itulah kebaikan, itulah ketakwaan. Ya. Jadi standar ketakwaan kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakallah khairan. Jelas, Ustadz. Wa jazakumullahu khairan. Ada lagi, Om? Sudah selesai waktunya Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut pada pekan depan ya. Aslus salis. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kebenaran dari Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.